Dikisahkan dahulu kala hiduplah seorang ulama alim dan tekun beribadah, bernama Barsiso. Selama ratusan tahun ia beribadah kepada Allah dan dia tidak pernah melakukan maksiat sedikitpun. Ia juga merupakan seorang tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat di seluruh negeri. Konon ketekunan ibadah dan ketinggian ilmu Barsiso nyaris tidak ada yang menandinginya. Popularitas Barsiso menggema ke seluruh pelosok negeri. Ia menjadi tempat orang berguru ilmu dan berbagi pengetahuan agama. Setiap hari selalu ada yang datang dari berbagai daerah untuk menitipkan anaknya atau hanya sekedar meminta nasihatnya. Maka tak heran ia mempunyai 60.000 murid. Dikatakan murid-murid Barsiso yang mempunyai keilmuan tingkat tinggi mampu terbang ke angkasa. Popularitas Barsiso tidak hanya dikenal oleh penghuni bumi, namun juga dikenal oleh penghuni langit. Mereka kagum dengan pencapaian yang didapat oleh Barsiso. Karena kekaguman para malaikat kepada Barsiso terlalu berlebihan maka Allah menegur mereka. Mengapa kalian terlalu mengaguminya? Sesungguhnya aku lebih tahu dibanding kalian tentang apa-apa yang tidak kalian bayangkan sebelumnya. Mendengar firman Allah seperti demikian, iblis merasa tertantang. Iblis lalu datang ke kediaman Barsiso dengan menyamar. Ia mendekati tempat ibadahnya dengan pakaian tenun yang memikat perhatian. Gaya dan penampilannya persis seperti orang sufi ahli ibadah. Siapa ke dirimu? Apa tujuanmu ke sini? Tanya Barsiso kepada iblis yang menyamar itu. Iblis menjawab, perkenalkanlah aku adalah seorang ahli ibadah yang akan membantumu beribadah kepada Allah. Perkenalan itu pun memikat perhatian Barsiso. Tutur kata iblis pun sangat sopan dan wawasan keilmuannya terlihat sangat meyakinkan. Iblis diberi tempat khusus layaknya tamu-tamu spesial lainnya. Iblis memperlihatkan cara beribadah yang belum pernah dilakukan orang di negeri manapun. Iblis itu beribadah, salat, dan zikir selama 3 hari 3 malam, tanpa makan dan minum, bahkan tidak tidur. Karena rasa heran dan penasaran, Barsiso memberanikan diri untuk bertanya, mengapa engkau sanggup tidak makan tidak minum selama itu? Padahal selama ratusan tahun aku beribadah tak pernah aku meninggalkan makan dan minuman. Bahkan ketika aku puasa pun aku selalu berbuka di waktu malam. Aku juga tidur layaknya manusia biasa. Iblis menjawab, aku merasa sangat berdosa kepada Allah, sehingga aku sangat tidak bergairah untuk makan dan minum apalagi tidur. Setiap kali datang rasa lapar dan kantuk, setiap itu pula aku teringat dengan dosaku. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa sepertimu? Benar kau ingin seperti aku? Tentu. Jawab Barsiso antusias. Baiklah, sekarang cobalah engkau bermaksiat kepada Allah lalu bertaubatlah kepadanya. Ingatlah Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kau akan menikmati ibadahmu jika sebelumnya kau pernah melakukan dosa. Jawab iblis. Lalu Barsiso bertanya, lalu cara apa yang harus kuambil? Berzina. Tidak mungkin. Membunuh orang mukmin? Desak iblis kepada Barsiso. Tidak, aku tidak sanggup melakukannya. Bagaimana kalau meminum arak hingga mabuk? Kelihatannya ini sangat mudah, tapi cukup efektif untuk membuat Allah marah dan memusuhi kamu. Rayu iblis kepada Barsiso. Nah kalau ini sepertinya ringan. Di mana aku bisa mendapatkannya? Tanya Barsiso. Lalu iblis pun menunjukkan ke suatu toko yang biasa menjual minuman keras dengan pelayan yang sangat cantik. Barsiso pun membeli dan meminum minuman itu hingga mabuk. Dalam keadaan itu, dia bahkan berzina dengan wanita pelayan toko itu. Tanpa diduga, suami pelayan itu datang dan melihat mereka sedang berzina. Maka Barsiso pun membunuh suami pelayan itu. Iblis itu datang sebagai manusia biasa. Ia lalu menyeret Barsiso ke pengadilan untuk dihukum atas perbuatannya. Akibatnya hakim memutuskan Barsiso bersalah. Dan dia mendapat 80 kali cambukan untuk perbuatan meminum arak, 100 kali cambukan untuk berzina, dan diperintahkan agar Barsiso digantung sebagai ganjaran ganti darah. Ketika Barsiso dalam keadaan tersalib, iblis datang dan menyamar sebagai manusia. Bagaimana keadaan kamu Barsiso? Ujar iblis sambil tertawa sinis. Sekarang, apa kamu mau aku lepaskan dari hukuman ini? Cepatlah turunkan aku dari hukuman salib ini. Aku akan menuruti semua kehendak kamu. Ujar Barsiso. Bersujudlah sekali saja kepadaku. Mana mungkin aku bisa melakukannya? Turunkan aku dulu. Kau tak perlu turun, lakukan sujud itu dengan isyarat saja. Desak iblis lagi. Akhirnya Barsiso bersujud kepada iblis,
dan ia pun meninggal dunia dengan keadaan tanpa iman. Sejurus setelah perbuatan kafir dilakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Kisah ini bersumber dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman Al-Houbawi. Semoga kisah ini dapat menginspirasi pemirsa untuk senantiasa menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat membuat kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua diberi perlindungan dari godaan syaitan. Amin.